Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan untuk kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Hosea, pasal 11 ayat 11, demikian bunyinya. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, teguran yang terjadi pada masa Nabi Hosea menjadi peringatan dalam hidup kita sekarang. Banyak orang telah berbalik dan menduakan Tuhan Allah, sedangkan menduakan istri, perasaan sangat sedih, atau disebut, pernah kita dengar, merdua holong. Apalagi menduakan Tuhan. Memang kita sudah Kristen, tetapi masih banyak hanya tertulis Kristen KTP. Sebab kita tidak yakin akan kuasa Tuhan yang mengatur hidup kita. Masih banyak praktek sekarang melakukan okultisme, yaitu hidup dalam kegelapan. Sekalipun di depan pintu rumah kita ada tertulis kalimat Shalom, dan nats firman Tuhan ditempelkan di dinding rumah, namun iman kita sangat mudah dikuasai oleh iblis. Bila mana ada dari keluarga sakit, kita masih peka terhadap perdukunan mencari kesembuhan. Ada yang masih memakai mantera-mantera supaya jualannya lebih laris, supaya dia diakui orang lain, supaya suami atau istri tunduk. Ada yang percaya kepada kekuatan gaib yang dapat menjaga kebun dan rumahnya. Inilah yang menduakan Allah. Jodoh anak pun masih ditanya kepada pemegang gaib. Padahal anaknya yang tidak mau menikah. Yesus berkata kepada muridnya, "Di manakah imanmu?" Padahal mereka sama-sama di dalam perahu ketika mereka berlayar. Seringkali kita berdoa, bernyanyi, tetapi itu hanya di mulut. Kadang disebut manis di bibir, sakit di hati. Padahal
bagi Tuhan harus sesuai di hati dengan di mulut. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dulu nenek moyang kita masih percaya kepada kekuatan dunia karena mereka belum mengenal Tuhan Allah. Namun pada masa kini kita telah mengimani Tuhan Allah sebagai penuntun hidup. Dalam Yeremia 17 ayat 5 di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau kekuatannya sendiri. Karena itu, jangan andalkan dirimu. Jangan andalkan kekuatanmu, keberadaanmu. Sebab itu semua sementara. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, namun dalam Yeremia 17 ayat 7, di sana dikatakan, diberkati, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Allah murka kepada Israel karena iman mereka sangat mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah patung. Padahal kita diingatkan dalam hukum Taurat yang pertama, kedua, dan ketiga, bahwa satu-satunya Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan ciptaan manusia. Apabila masih ada di antara kita yang masih memelihara perdukunan, ilmu sihir, pelaris, pada saat ini mari kita buang dan bakar. Sebut saja di dalam nama Yesus, saya buang semuanya. Inilah yang sering menghambat kita untuk menerima berkat yang diberikan oleh Tuhan. Selalu dihalangi kekuatan duniawi. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih sayang dan setia kepada janjinya. Allah mengutamakan kasih-Nya daripada murkanya. Dalam ayat 8 dikatakan, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Tuhan mengasihi kembali umat-Nya. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Artinya, Tuhan peduli bagi kita, sekalipun kita penuh dosa. Bukan berarti bahwa Tuhan setuju kita hidup dalam dosa. Oh, bukan. Tetapi Tuhan mengharapkan kita bertobat. Kembalilah kepada Tuhan. Saudaraku, marilah kita bertobat. Tuhan bersedia membuka pintu surga bagi orang yang mengikutinya. Marilah kita pakai kesempatan ini untuk bersama dengan Tuhan. Kebaikan dan rahmat-Nya yang kekal. Di dalam ayat 10, mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat.
Mengaum seperti singa artinya menunjukkan kuasanya sebagai raja yang tidak ada tandingannya. Singa sebagai raja hutan. Semua binatang lainnya akan gemetar dan takut. Binatang di hutan akan tunduk kepala, yaitu tunduk mereka kepada raja hutan. Demikianlah Tuhan Allah sebagai raja di bumi dan di surga. Semua akan berteluk lutut kepadanya, bersembah sujud kepadanya. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Semua harus tunduk kepada Tuhan, sebab Dialah Raja yang kekal. Dalam ayat kita hari ini, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asur, semua bangsa-bangsa akan takut kepada Tuhan Allah. Baik Raja Mesir dan Raja Asur tunduk kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur segala ciptaan. Sekalipun bangsa Mesir dan Asur adalah bangsa yang adikuasa, tetapi bangsa ini tidak lebih kuat dari Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 yang harus kita ingat sekaligus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, memuji dan menyembah Tuhan Allah. Jangan menduakan Dia. Yang kedua, berbalik kepada Tuhan. Mari bertransformasi. Tinggalkan kuasa-kuasa kegelapan. Yang ketiga, jangan putus hubunganmu dengan Tuhan. Sebab Dialah Bapa kita dan kita adalah anak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah disapa oleh firman-Mu. Tolong Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, supaya kami jangan hanya mendengar firman-Mu, tetapi supaya kamu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong Tuhan, kuatkan kami. Berkati kami Tuhan pada hari ini untuk melaksanakan aktivitas kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami. Jauhkan mara bahaya, berkati kami Tuhan. Kami berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bagikan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.